Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahdi Hidayat. Dari kelompok 3 kelas 04 SMJK 005. Dan perkenalkan, nama saya Naurah Angel Halilah Iskandar. Kami di sini akan membantu menerangkan materi mengenai unsur-unsur manajemen strategi. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Beberapa ahli mendefinisikan dengan pandangan yang berbeda. Salah satu ahli bernama David F. R. berpendapat bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen strategi. Menurut Usman dan Henry Fayol, unsur manajemen terdiri dari 7M1I, yaitu: yang pertama, man atau manusia, merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga, dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, material atau barang, salah satu aspek produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin, berupa kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, money atau uang, segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya. Organisasi, money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas, piutang. Yang kelima, metode atau metode. Metode juga menjadi salah satu bagian dari unsur manajemen. Metode sendiri adalah unsur manajemen yang akan digunakan untuk mengatur proses berjalannya prosedur kegiatan. Adanya metode dalam kegiatan bisnis akan sangat membantu seluruh proses yang diperlukan. Selanjutnya, yang keenam, market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh dan terakhir yaitu minutes atau waktu, berupa hitungan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dan dari 7M dan 1I, I-nya itu ialah information atau informasi, merupakan salah satu hal yang paling penting agar pencapaian yang kita inginkan dapat terwujud dengan baik, karena tanpa adanya informasi yang cukup kita tidak akan bisa mewujudkan keinginan yang kita inginkan. Pembahasan selanjutnya ialah konsep Total Quality Management atau TQM. Berdasarkan Wikipedia, TQM adalah strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Selanjutnya, prinsip TQM dalam bisnis yaitu, yang pertama, fokus pada konsumen. Apapun yang Anda lakukan atau action apapun yang Anda jalankan, yang jelas juri akhir yang menentukan kualitasnya meningkat adalah konsumen. Yang kedua, mengedepankan mutu. Dalam setiap perencanaan bisnis, pertimbangan kualitas dinomorsatukan. Ketiga, satu visi misi. Setiap elemen dalam organisasi bisnis mengerti visi dan misi yang dituju. Keempat, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan untuk strategi dalam bisnis didasarkan pada fakta dan bukan hanya karena dugaan semata. Yang terakhir, peningkatan kualitas berkelanjutan, selalu mencari cara bagaimana agar proses bisnis yang dilakukan bisa menjadi lebih efektif. Kelima prinsip TQM ini bila diterapkan secara terarah, akan mampu meningkatkan kualitas bisnis. Perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi dan tujuannya. Setiap organisasi mempunyai tujuan dan alasan yang unik untuk keberadaannya. Kali ini kita akan belajar bagaimana visi, misi ditulis dan dirumuskan sehingga menjadi suatu tujuan organisasi. Ada 4 proses perumusan visi yaitu: 1. Tentukan rentang waktu dan lingkup analisis secara tepat. 2. Identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. 3. Identifikasi kondisi persaingan. 4. Evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal.
Adapun proses misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. 1. Tentukan publik atau pengguna jasa yang ingin dilayani. 2. Tentukan jasa utama yang ditawarkan. 3. Tentukan wilayah geografis yang dilayani. 4. Komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi. 5. Komitmen organisasi terhadap alternatif tujuan. 6. Elemen kunci dalam filosofi organisasi. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab dari audiens. Pertanyaannya yaitu, apa matriks kinerja untuk mengevaluasi efektivitas strategi digital dalam mencapai keunggulan kompetitif? Terima kasih. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus. Mari kita bahas jawabannya. Matrik kinerja yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas strategi digital dalam mencapai keunggulan kompetitif. Pertama yaitu revenue growth. Mengukur peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari strategi digital. Yang kedua, customer acquisition cost atau CAC yaitu evaluasi biaya untuk mendapatkan pelanggan baru melalui kanal digital. Yang ketiga, customer retention rate yaitu tingkatan keberhasilan dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, digital engagement metrics yaitu meliputi klik, waktu di situs, rasio konversi, dan interaksi media sosial. Yang kelima, market share growth yaitu indikator keberhasilan dalam meningkatkan pangsa pasar melalui inisiatif digital. Yang keenam, return on digital investment atau RODI, yaitu evaluasi profitabilitas dari investasi dalam strategi digital. Yang ketujuh, operasional efisiensi, yaitu biaya penurunan operasional atau peningkatan produktivitas akibat teknologi digital. Yang terakhir, customer satisfaction atau NPS, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan digital yang diberikan.